siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini di Jum'ah yang penuh barokah ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Saya Mas Latif akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi dari Sekolah Islam Sebelah Malang melalui siaran kami Sisma News. Informasi pertama, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, akan kami sampaikan kegiatan bakti sosial Majelis Orang Tua Siswa SMP Islam Sebelah Malang ke Gria Lansia Husnul Khotimah, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Kegiatan santunan atau bakti sosial ini digagas oleh manajemen sekolah dan Majelis Orang Tua Siswa SMP Islam Sebelah Malang sekaitan dengan peringatan hari ulang tahun ke-19 SMP Islam Sebelah Malang Full Day School. Sebelumnya telah diadakan penggalangan donasi yang kesemuanya akan disalurkan melalui pengelola Gria Lansia Husnul Khotimah. 19 tahun sudah SMP Islam Sebelah Malang berkiprah dalam dunia pendidikan Islam di Kota Malang. Telah banyak prestasi yang ditorehkan baik bidang akademik maupun non-akademik, yang kesemuanya itu tidak lepas dari anugerah Allah Subhanahu wa taala dan juga kerja keras pendidik dan tenaga kependidikan serta peran penting orang tua siswa. Sebagai salah satu bentuk syukur orang tua siswa yang tergabung dalam Majelis Orang Tua Siswa atau MOS mengadakan penggalangan dana yang kemudian disalurkan untuk kegiatan kunjungan sosial ke Gria Lansia Husnul Khotimah Wajak, Kabupaten Malang. Gria Lansia Husnul Khotimah Wajak Malang ini digagas oleh komunitas peduli yatim dan duafa yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2019 baru memfokuskan pada perawatan orang jompo yang terlantar. Kegiatan sosial yang dikelola oleh Bapak Nur Hadi Rahman dan istrinya ini murni aksi sosial dan tidak memungut biaya sepeser pun pada sekitar 58 manula yang sekarang menjadi pasiennya. Temuan karena relawan kita ini dari seluruh Jawa Timur, kan sudah ada hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur ada relawan kami, sahabat yatim duafa. Dari temuan-temuan relawan ini kan ada lansia yang ditemukan terlantar, kadang sampai meninggal, nggak tahu, kadang sampai ada yang nggak makan berapa hari, sakit, nggak ada yang merawat, kan banyak yang ditemukan seperti itu. Nah, kita terus berinisiatif ingin bangun kayak yang sekarang berdiri ini. Motivasi untuk kita-kita yang mungkin masih muda, masih aktif. Yang jelas gini, jangan tinggalkan orang tua. Karena kan orang tua ini kan apa ya, ladang akhirat kita. Yang jelas jangan sampai sia-siakan kesempatan untuk berbakti ke orang tua. Kan karena saya dulu juga punya orang tua saya juga stroke dulu, Pak. Tadi kami belum bisa maksimal untuk merawat beliau. Sekarang tinggal bapak, terus dari istri kan tinggal ibu. Itu pun jauh. Nggak di sini lagi. Jadi harapan kami nggak ada lagi kasus-kasus anak menitipkan orang tuanya gitu, nggak ada.
Dan sebisa mungkin kita berbaktilah ke orang tua, ke saudara gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami berada di Gria Lansia Husnul Khotimah. Di sini kami melakukan bakti sosial kepada para lansia. Kemudian pelajaran yang kami dapat setelah kami berada di sini adalah yang pertama, di saat kita sukses, jangan lupa untuk ngurus dan berbakti kepada orang tua. Dan kemudian yang kedua adalah jangan sampai sekali-sekali kita durhaka atau sampai menelantarkan orang tua kita kepada panti jompo. Pelajaran yang kita dapat ambil sekarang, ketika nanti kita sudah sukses, kita harus merawat orang tua kita hingga wafat, dan ketika sudah wafat kita harus selalu mendoakan orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Widayanti, kami dari MOS, Majelis Orang Tua Siswa SMP Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillah hari ini kami berkesempatan mengunjungi Gria Lansia Husnul Khotimah di daerah Wajak. Kami juga mengajak beberapa siswa untuk mengetahui bagaimana di sini. Kemudian nanti mungkin mereka ini akan memberikan cerita, memberikan suatu informasi ke rekan-rekannya, sehingga mungkin ananda-ananda kita bisa mengambil hikmah. Kenapa kami memilih di Gria Lansia ini? Karena dalam rangkaian acara HUT SMPIS yang ke-19, salah satunya adalah kemarin ada pengumpulan dana. Kemudian kami memilih tempat ini. Di sini sangat-sangat memerlukan bantuan kita memang. Di sini ada 60 lansia dan mereka ini adalah lansia-lansia yang terlantar. Jadi di sini memang Gria Lansia yang tidak berbayar alias gratis. Beliau-beliau ini datang ke sini melalui relawan-relawan yang kadang menemukan beliau di mana-mana, kemudian dibawa ke sini. Jadi alhamdulillah kami sangat senang melihat lokasinya cukup bersih, cukup teratur, kegiatannya juga teratur. Mereka di sini mengaji. Kemudian rangkaian ibadahnya juga diusahakan dimulai dari pukul 3 pagi melalui rangkaian sholat tahajud, kemudian murojaah dan macam sebagainya. Ada senam untuk menjaga kesehatan mereka. Tapi bagaimanapun biaya operasional yang sangat tinggi tetap menjadi suatu tantangan untuk pengurus di sini. Karena itu memerlukan support dari kita semua masyarakat pada umumnya, dan alhamdulillah pada hari ini keluarga besar SMP Islam Sabilillah Malang menyerahkan dana yang kemarin sudah terkumpulkan melalui acara baksos kita sedekah yang dikumpulkan oleh pihak sekolah. Hari ini kami menyerahkannya. Sekian, saya kira cukup. Silahkan semuanya Bapak Ibu dan Ananda semua untuk berkunjung ke Gria Lansia Husnul Khotimah di daerah Wajak ini. Insya Allah banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ketika kita berada di sini. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin. Orang ngaji itu terkadang rotok-rotok
untuk gak paham ketika ngaji, tapi berharap untuk mendengarkan, memperhatikan. Itu biasanya yang disebut tabarruk. Ayo tabarrukan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan pelajaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, kami melaporkan kegiatan Tasheh Tahfidz dan Tartil untuk pembelajaran Al-Quran Sabilillah Bil Qalam atau SBQ. Ujian atau Tasheh ini dilakukan secara satu persatu berhadapan langsung dengan penguji yang didatangkan dari tim penguji Al-Quran dari pesantren ilmu Al-Quran, sehingga hasil Tasheh ini benar-benar terjaga objektivitasnya. Mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran Al-Quran mudah dapat dilakukan dengan melakukan praktik langsung, mengingat berhasil atau tidaknya seseorang dapat diketahui dari sejauh mana kemahirannya dalam membaca Al-Quran sesuai standarnya, yaitu ilmu tajwid. Demikian pula halnya di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, kegiatan taksih atau ujian membaca Al-Quran selalu dilakukan terlebih bagi siswa kelas 12 yang sebentar lagi akan melakukan ujian akhir sekolah. Untuk ujian taksih tahfidz kali ini khusus bagi siswa yang melakukan program tahfidz 3 juz, yaitu juz 1 sampai juz 3. Melalui kegiatan taksih ini diharapkan target pembelajaran Al-Quran di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, yang salah satu program unggulannya adalah Darul Quran, akan tercapai sesuai targetnya. Yang terpenting lagi dari itu semua diharapkan mampu melahirkan generasi muda Islam yang Qurani. Telah dilaksanakan Tasheh Al-Quran untuk yang bidang hafalan dan bidang baca yang diikuti oleh Ananda kelas 10 sampai kelas 12, putra maupun putri, dengan jumlah untuk yang putri 40 dan putra 22. Kemudian untuk ujian ini atau Tasheh ini adalah sebagai bentuk ujian bagi yang tartil, sedangkan untuk yang tahfidz adalah sebagai standar kompetensi lulusan karena di bawah dari 3 juz seperti itu. Nah, untuk penguji dari Tasheh ini diambil dari Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari yang didatangkan 4 orang itu. Kemudian insya Allah meskipun ada beberapa yang masih belum kembali ke Mahat, tapi Tasheh ini diikuti dengan antusias oleh Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla nabda dirasatana, hayya naqra ad-du'a qabla ta'lim awalan. Hayya irfa'na aydiyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal wahid isnin salasa.
Sementara itu pemirsa, pembelajaran Al-Quran di TK Islam Sabilah Malang dengan metode Sabilah Bil Qalam atau SBQ, target lulusannya adalah lulus jilid 2 dengan baik dan benar. Sehubungan dengan itu, maka bagi siswa kelas B diadakan tasheh, yaitu ujian kelulusan yang dilakukan secara langsung dengan penguji dari tim penguji SBQ SD Islam Sabilah Malang. Hal ini dilakukan supaya dapat menjaga mutu dan kualitas hasil belajar siswa selama ini. Pembelajaran Al-Quran seyogyanya memang harus dilakukan sejak dini sehingga memudahkan kedepannya bagi anak untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwidnya. Pembelajaran Al-Quran di TK Islam Sabilah Malang menjadi salah satu program utama yang wajib diajarkan pada siswa. Target capaian pembelajaran SBQ di TK Islam Sabilah Malang ini adalah menguasai jilid 2 dan lulus dalam ujian tasih. Hari Kamis kemarin, siswa kelas B melaksanakan ujian atau tasih penentuan kelulusan untuk jilid 2. Untuk menjaga mutu pembelajaran dan kualitas bacaan siswa, maka penguji pada tasih tidak boleh dari gurunya sendiri, melainkan harus dari luar. Kali ini yang menguji tasih mendatangkan dari tim penguji SBQ dari SD Islam Sabilah Malang. Hari ini adalah pelaksanaan tasih tartil di TK Islam Sabilillah Malang untuk kelas B yang berjumlah 56 siswa. Pengujinya sendiri dari intern, yaitu dari SD Islam Sabilillah Malang. Untuk tasih ini diharapkan Ananda lulus jilid 2. Pelaksanaan tasih ini ditargetkan Ananda lulus jilid 2. Untuk teknis pelaksanaannya, sebelum Ananda memasuki ruang tasih, Ananda dibimbing terlebih dahulu di ruang tunggu. Setelah itu Ananda dipanggil satu persatu menuju ruang tasih. Hari ini saya sudah belajar untuk kegiatan tasih di Sabilillah menaiki jilid 2 dan lulus ke jilid 3. Doakan saya lulus ya. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah orang tua, investasi akhirat seorang anak. Pada umumnya anak adalah investasi akhirat bagi orang tua. Namun Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di Jum'ah yang penuh barokah ini, mari sejenak kita bermuhasabah, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan keberislaman kita, sehingga betul-betul kita menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin, tentunya dengan menyaksikan kalam mutiara berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat kesempatan untuk thalabul ilmi. Semoga apa yang saya sampaikan ini nantinya bisa kita ambil intisari dan juga hikmah di baliknya. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah orang tua, investasi akhirat seorang anak. Pada umumnya anak adalah investasi akhirat bagi orang tua. Namun pada kesempatan kali ini hal itu akan kita balik, supaya nantinya sebagai kami atau saya sebagai seorang anak supaya lebih bisa berbakti dan juga berkhidmah kepada orang tua saya dan juga orang tua yang lainnya.
Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap orang tua atau dengan nama lain adalah birrul walidain adalah memberi kebaikan dan juga berkhidmat kepada keduanya serta mentaati perintahnya kecuali perintah yang mengarah kepada kemaksiatan, serta mendoakannya apabila keduanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sebagai orang tua sudah selayaknya mendapatkan kebaikan serta penghormatan dari anaknya. Islam sangat perhatian sekali mengenai masalah ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam salah satu surah di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibara aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada kita melalui ayat ini untuk supaya wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita umat Islam untuk supaya menjaga tutur kata kita kepada kedua orang tua. Bahkan dengan mengatakan saja Allah Subhanahu wa taala sudah melarang seorang anak berkata seperti itu. Apalagi membentak atau sampai memarahi orang tua, itu sungguh-sungguh yang nantinya akan berdampak buruk ke depannya kepada si anak tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk supaya menjaga tutur kata kita dan juga menjaga sikap kita kepada kedua orang tua, serta semoga lewat sikap atau tutur kata yang baik yang kita hadapkan kepada orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita berkat kita melayani atau berkhidmat kepada orang tua kita. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uang bisa dicari, ilmu juga bisa digali. Namun, kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua tidak akan datang untuk kedua kali. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang mutlak, kewajiban yang mutlak untuk setiap anak. Memang, nilai bakti itu kepada keduanya tidak bisa kita bandingkan dengan besarnya pengorbanan yang sudah dilakukan oleh kedua orang tua kepada kita selama ini. Tapi lewat bakti yang sekecil itu, insya Allah orang tua sudah merasa sangat bahagia, sangat merasa senang dan juga bangga mempunyai anak, bila mana anak tersebut mampu menunjukkan sikap atau birrul walidain kepadanya. Serta insya Allah berkat bakti kita kepada orang tua, nantinya kita akan dapat merasakan efek yang dahsyat dari apa yang sudah kita lakukan. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, efek dahsyat yang kita rasakan jika kita bisa berbakti kepada orang tua itu dapat menjauhkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis masyhur yang kita pernah dengar atau sering kali kita dengar terkait dengan berbakti kepada orang tua atau ridho orang tua itu selaras dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang berbunyi ridhollah fi ridhol walidain wa syuktullah syuktil walidain. Ridhonya Allah terletak pada keridhaan orang tua dan murkanya Allah terletak kepada murkanya kedua orang tua. Dari hadis tersebut sudah kita bisa ambil intisari atau pesan yang terkandung dari hadis tersebut untuk supaya kita selama orang tua kita hidup untuk tidak lupa atau mengesampingkan dalam mencari ridho dari orang tua kita. Karena ridho dari orang tua nantinya juga akan berdampak ridhonya Allah kepada kita. Jadi ketika orang tua sudah ridho, insya Allah jalan ke depan untuk kita, jalan kehidupan untuk kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pada salah satu kisah yang masyhur yang kita jumpai tentang bakti seorang anak kepada orang tuanya, utamanya kepada ibunya, yakni dari kisah Uwais Al-Qarni yang sangat berbakti kepada ibunya. Bagaimana seperti yang dikisahkan bahwa Uwais ini mempunyai seorang ibu yang buta. Meskipun kondisi ibunya seperti itu, Uwais Al-Qarni tidak meninggalkan. Uwais Al-Qarni tetap merawat dengan sepenuh hatinya dan tidak mengharapkan apapun dari bakti yang dia lakukan kepada ibunya. Hingga akhirnya
si ibu ini menginginkan untuk pergi haji bersama anaknya. Karena hal tersebut, Uwais Al-Qarni berinisiatif untuk supaya kedepannya nanti ketika melaksanakan ibadah haji, ia mampu membawa ibunya dengan tenaganya sendiri dengan cara menggendong. Hingga akhirnya ia mempunyai ide untuk memberi seekor lembu, yang mana seekor lembu ini nantinya akan dia gendong dari bawah hingga ke atas bukit, untuk supaya nanti lama-kelamaan akan membentuk ototnya yang nantinya bisa akan kuat ketika dia menggendong ibunya ketika melaksanakan ibadah haji. Berkat baktinya kepada ibunya inilah Rasulullah SAW sangat kagum kepada Uwais Al-Qarni, dan Uwais Al-Qarni adalah salah satu makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkenal di bumi, namun namanya sangat terkenal di langit Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagai anak hendaknya kita mampu untuk mengambil intisari atau hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni ini. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat baktinya inilah membuat namanya hingga masyhur, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa salah satu umatnya ini adalah umat yang terbaik yang bernama Uwais Al-Qarni. Hingga akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya untuk mencari di mana Uwais Al-Qarni ini tinggal. Hingga akhirnya namanya disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang bernama Ali dan juga Umar bin Khattab. Hingga akhirnya Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib ini ketika melihat para kafilah dari Yaman yang hendak melakukan dagang di wilayah Mekah, selalu ia nanti-nanti, dan juga selalu kafilah itu ia tanyai satu persatu apakah ada orang di situ yang bernama Uwais Al-Qarni. Hingga suatu ketika pada salah satu hari ada kafilah dari dagang yang berasal dari Yaman, yang mana ternyata dalam rombongan tersebut ada Uwais Al-Qarni. Ketika sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib berjumpa langsung dengan Uwais Al-Qarni ini yang dulu pernah disampaikan oleh Rasulullah, lantas kedua sahabat besar Nabi ini meminta untuk didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Oleh karena itu, kita sebagai anak seharusnya mampu untuk berbakti kepada orang tua, minimal dengan tidak membuatnya sakit hati, atau syukur-syukur bisa membuat orang tua kita itu bangga kepada kita, ya, yang mana ketika mereka merasakan bangga atas apa yang sudah dilakukan oleh anaknya tersebut, maka nantinya Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kita seperti sayangnya orang tua kepada kita. Jangan sampai ya kita sebagai anak ini menyakiti hati mereka, dan selalu tidak lupa untuk kita mengharapkan ridho dari orang tua di sepanjang hidup kita, untuk supaya kita mampu meraih kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Sisma TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang mampu kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Semoga yang kami sampaikan ini mampu kita amalkan bersama-sama, dan semoga kita tergolong anak-anak yang mampu berbakti kepada orang tua. Akhir kata, saya undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilah Malang pada hari ini telah kami hadirkan melalui Sisma News. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Gulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mulanya aku tidak tahu tentang cinta, kini aku tahu cinta. Awalnya aku tidak tahu tentang cinta, kini aku penuh cinta. Cinta membawa kesejukan di dunia.